Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk untuk materi kita yang ketiga, yaitu mengenai BEP atau Break Even Point. Nah, BEP ini sendiri saya rasa juga tidak asing untuk kalian karena kalau tidak salah udah pernah kalian pelajari di semester awal. Oke, jadi ini hanya mengulang aja, ya harusnya kurang lebih sama lah, kalian sudah paham harusnya. Tapi nggak masalah kalau memang yang udah lupa-lupa, udah nggak gimana inget, nggak apa-apa, kita belajar lagi dari awal. Oke, kita masuk untuk materi break even point. Nah, kita mulai dari apa sih break even point itu, atau bahasa Indonesianya titik impas. Oke, jadi saya baca yang ada di screen. Jadi BEP ini adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan keuntungan atau laba, serta volume kegiatan produksi ataupun penjualan. Oke, jadi lebih ke arah kita membandingkan antara penjualan dengan biaya. Oke, nah untuk menghasilkan apa? Untuk yang paling utama mengetahui titik impasnya di mana. Titik impas berarti nggak untung, nggak rugi. Bahasa lokalnya pakpok lah. Jadi nggak untung, nggak rugi. Nah, untuk kita sampai di titik nggak untung nggak rugi itu harus dalam kondisi yang bagaimana? Misalnya kita produksi berapa unit baru pakpok misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Sering pula disebut cost profit volume analysis. Oke, kemudian masalah break even point ini baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan punya biaya tetap dan biaya variabel, baru kita bisa hitung BEP-nya. Namun, kalau memang perusahaan hanya punya satu jenis biaya, misalnya ya, biaya variabel doang, otomatis BEP itu nggak bakal bisa kita pakai. Kenapa? Karena nanti dari segi chart, dari segi grafiknya itu akan sama-sama garis lurus. Ya, ada dua garis lurus yang tidak bakal ketemu titik impasnya. Tidak saling menyilang, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ilustrasi simpelnya, break even point itu apa sih? Yaitu kondisi di mana penjualan kita sama besarnya dengan biaya kita. Jadi penjualan 100.000 misalnya, ya biayanya juga 100.000. Berarti 0, papok. Ya. Jadi penjualan kita, kondisi di mana penjualan kita atau penjualan perusahaan itu sama besarnya dengan biaya. Otomatis, laba atau ruginya adalah 0. Jadi nggak untung, nggak rugi. Pakpok lah bahasanya. Oke. Nah, ini beberapa asumsi dasar untuk si BEP. Saya bacakan satu persatu. Yang pertama, biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Nah, bagi yang masih belum tahu apa itu variabel, apa itu tetap, jadi dalam segi biaya, nanti bakal ketemu lebih rinci lah di akuntansi biaya. Namun sebelum mata kuliah ini saya nggak tahu apakah pernah dibahas untuk biaya variabel atau biaya tetap. Tapi simpelnya gini, biaya variabel itu adalah biaya yang muncul oleh karena setiap adanya unit yang terjual atau unit yang diproduksi. Jadi misalnya biaya variabelnya Rp100 per unit. Kamu produksi 10 unit, berarti kan 10 kalikan Rp100. Kamu produksi 100 unit, berarti 100 unit Rp100 kalikan 100 unit. Kamu produksi 1000 unit, berarti 1000 unit kalikan Rp100. Dan begitu seterusnya. Pokoknya biaya variabel ini akan naik setiap adanya kenaikan volume produksi juga. Jadi beriringan. Kalau penjualan meningkat, biaya variabel meningkat. Penjualan turun, biaya variabel turun. Nah, beda dengan biaya tetap. Biaya tetap itu dia akan selalu tetap selama berada di kapasitas yang ditetapkan. Contoh, biaya variabel apa? Seperti bahan baku, seperti upah tenaga kerja langsung, seperti itu. Kalau biaya tetap, contoh, misalnya sewa pabrik. Contoh lain lagi, biaya penyusutan yang menggunakan metode garis lurus misalnya. Nah, itu adalah biaya tetap. Karena kalau sewa gedung ya mau produksi sebanyak apapun, biayanya ya selalu tetap. Kalau sewa 50 juta setahun, kamu mau produksi banyak dikit, mau tutup, ya sewanya tetap 50 juta. Maka dikatakan biaya tetap. Kalau variabel, kalau kamu tidak produksi, otomatis tidak ada biaya variabel. Produksimu banyak, biaya variabelnya juga besar. Kayak gitu.
Oke, yang kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah secara proporsional. Oke, tergantung volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya selalu sama. Oke, lanjut. Biaya tetap itu secara totalitas atau secara keseluruhan tidak berubah, walaupun ada perubahan volume produksi. Nah, namun kalau kita tanya biaya tetap per unitnya, berarti apakah sama atau berubah? Jawabannya berubah. Biaya tetap per unit ya. Contoh, biaya tetapnya itu 100 juta. Oke. Kamu produksi ada 100 unit. Berarti satu unitnya kena biaya tetapnya berapa? Yaitu 1 juta, kan 100 juta nih biaya tetapnya. Bagi 100 unit yang kamu produksi. Berarti dapatnya satu unit itu 1 juta biayanya. Nah, misalnya unit produksinya berubah. Dari yang 100 menjadi 1000. Oke, berarti biaya tetapnya kan masih nih 100 juta nih. Kamu bagi dengan 1000. Oke, otomatis jadi berapa biaya tetap per unitnya? Berarti 100 juta bagikan dengan 1000. Sama dengan 100.000 per unit. Oke, jadi biaya tetapnya itu sama, cuman biaya tetap per unit bisa dikatakan berubah-ubah karena ada perbedaan volume produksinya atau jumlah yang diproduksi. Kayak gitu. Lanjut, asumsinya adalah harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, pertimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Jadi nanti kalau produksinya lebih dari satu produk, nah kita totalin semuanya. Kayak gitu. Lanjut. Manfaatnya apa sih si BEP? Nah, yang pertama untuk menentukan posisi laba atau rugi. Simpelnya, saya harus bulan ini target harus jual 10 pieces baju misalnya. Biar apa? Biar minimal saya nggak rugi lah. Jadi saya mencapai titik BEP-nya. Minimal jual 10. Kamu jualnya 11, berarti udah untung dikit. Jual 12, jual 20, berarti itu untungnya sudah di atas titik impasnya. Sudah di atas BEP. Udah pasti untung. Kayak gitu. Lanjut, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Itu seperti yang barusan saya sebutkan. Ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya kamu ada target mau capai keuntungan berapa puluh juta misalnya. Ya kamu hitung BEP-nya berapa, kemudian untuk mencapai keuntungan ini kamu harus jual berapa unit di atas BEP. Berarti kan semuanya jelas hitungannya. Kamu harus mencapai berapa unit yang kamu jual, omsetnya berapa, seperti itu. Nah, cara tentukannya gimana? Pertama, kita bisa gambar grafik. Tadi di slide paling pertama, di paling depan, situ sudah ada sekilas grafiknya. Kedua adalah perhitungan matematis. Nanti ini ada dua cara perhitungan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, bagaimana jika tiba-tiba ada perubahan? Contoh, di sini ada perubahan harga jual. Kemudian ada perubahan sales mix. Produk yang dijual bukan hanya satu, melainkan lebih dari satu. Nah, efeknya gimana terhadap BEP? Itu nanti akan kita, ada soalnya, ada contoh soal, nanti akan kita bahas. Yang jelas, kalau ada perubahan harga jual, kalau ada perubahan sales mix, pasti BEP-nya berubah. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi di sini dikatakan, ada perusahaan garmen tekstil bergerak di bidang produksi kain. Memiliki, pertama, biaya tetapnya Rp300.000. Lanjut, biaya variabel per unit Rp40 per unit. Harga jual per unit Rp100 per unit. Kapasitas produksinya 10.000 unit. Kapasitas produksinya. Oke, kalian diminta hitung BEP dengan cara matematis. Tadi saya katakan ada dua cara perhitungan, yaitu trial and error sama aljabar. Kemudian bikin grafiknya dan misalnya terjadi perubahan harga. Itu yang tadi saya katakan. Ini efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Nah, yang pertama itu perubahan harga jual. Di soal sini sudah ada nih. Bagaimana jika harga jualnya menjadi Rp160 per unit? Berarti BEP-nya kita hitung ulang kembali. Baik, kita coba kerjakan. Nah, di sini kita mulai dari yang trial dan error dulu.
Trial and error yaitu perhitungan dengan cara menebak berapa volume produksi atau penjualan. Namanya juga trial and error. Trial berarti percobaan. Kita nyoba satu angka, kalau error kita trial lagi sampai dapat hasilnya. Makanya trial and error. Coba error, coba lagi, coba lagi, kayak gitu. Error dalam artian nggak ketemunya angkanya ya. Oke, yang sesuai agar dapat mencapai titik impas atau BEP. Dan jika hasil yang dihitung belum mencapai BEP, maka perlu dilakukan perhitungan kembali. Oke, BEP berarti penjualan sama dengan biaya, alias PAPO, 0 laba ruginya. Oke, misalnya kita coba. Percobaan pertama, kita hitung BEP-nya berapa ya? Oke, ini kan dikatakan kapasitas produksinya 10.000 unit. Misalnya saya coba satu angka. Bagaimana jika kita produksinya, itu kan kapasitasnya 10.000, berarti kita cari di bawah 10.000. Nah, bagaimana jika volume produksinya itu 6.000 unit? Apakah bisa mencapai BEP? Nah, kita coba lihat. Berarti 6.000 unit. Laba rugi sama dengan penjualan kurangi total biaya. Total biaya ada dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, penjualannya 6.000 unit. Kita masukkan harga jual per unit Rp100. Dikurangi dalam kurung biaya tetapnya 300.000 plus biaya variabel. Berarti 6.000 unit kalikan variabel per unitnya, yaitu Rp40. Oke, kalian hitung, dapatlah 60.000. Nah, masih ada 60.000 nih. Berarti masih untung dong. Berarti itu bukan BEP-nya. Berarti si 6.000 unit ini bukan BEP yang kita mau. Oke, kita harus cari sampai laba ruginya itu 0. Baik, kita coba yang kedua kali. Dari 6.000 unit, saya turunin jadi 5.000 unit. Nah, kita coba hitung. 5.000 unit kalikan harga jualnya, kurangi biaya tetapnya masih ya 300.000, karena namanya juga biaya tetap. Tambah biaya variabel 5.000 unit, kali variabel per unit. Dapatlah laba ruginya itu 0. Kalau 0, berarti kamu sudah menemukan BEP-nya. Ya, berarti BEP-nya berada di jumlah penjualan yang berapa? Yaitu jumlah penjualan 5.000 unit. Jadi kamu minimal jual 5.000 unit agar kamu bisa mencapai BEP. Kamu jual di bawah 5.000, berarti kamu rugi. Jual di atas 5.000, udah pasti kamu untung. Seperti itu. Nah, itu dari segi unit. Kalau dari segi rupiahnya, berarti kamu harus mencapai jumlah penjualan sebesar Rp500.000. Atau 5.000 unit, kamu kalikan dengan harga jual per unitnya. Seperti itu. Ya, jadi kamu minimal jual 5.000 unit atau kamu harus menghasilkan penjualan sebesar Rp500.000. Oke. Nah, untuk yang metode aljabar. Jadi di sini sudah ada rumusnya. Kamu cari BEP dalam jumlah BEP-nya kalau dalam satuan unit, rumusnya seperti ini. Jadi BEP sama dengan FC itu fixed cost dibagi dengan P itu price per unitnya, dikurangi V, variable per unit. Jadi, saya masukin angkanya, fixed cost kita kan Rp300.000. P itu price per unitnya, berarti harga jual per unit itu Rp100, dikurangi dengan V, variable per unit, yaitu Rp40. Dapatlah 5.000 unit. Ini BEP dalam satuan unitnya. Lebih cepat dia hitung kayak gini ya. Iya. Jadi kita pakai rumus, itu hasilnya sudah fix. Sudah ketahuan hasilnya berapa. Daripada trial and error, coba-coba. Ya, kalau kalian lupa rumus, bolehlah coba-cobalah. Tapi kalau kalian ingat ya, lebih baik pakai rumusnya. Lanjut, kalau dalam satuan rupiah gimana? BEP sebenarnya fixed cost dibagi 1 kurangi variable cost per sales. Jadi variable cost ini berarti total biaya variabelnya dibagi sales. Sales berarti total penjualan. Nah, fixed cost-nya berarti Rp300.000. Kemudian 1 dikurangi variable cost. Variable cost-nya itu Rp400.000 dibagi dengan 1 juta. Nah, Rp400.000-nya dapat dari mana? Yaitu variable cost kamu Rp400.000 tadi ya. Nah, kapasitas produksinya 10.000 unit. Nanti kamu 10.000 dikalikan dengan
biaya variabel per unitnya. Berarti 10.000 kalikan 40 sama dengan 400.000. Ya. Nah, berikutnya itu penjualan, berarti 100 rupiah kalikan 10.000 unit. Dapatlah 1 juta rupiah. Berarti ini 400.000 bagi 1 juta rupiah. Dapatlah 500.000 rupiah. Berarti ini titik BEP-nya. Kamu harus menjual atau omsetmu harus sebesar 500.000 rupiah agar bisa mencapai titik impas atau nol. Kamu jual di atas itu kamu untung, jual di bawah 500.000 udah pasti kamu rugi. Seperti itu. Oke, nah untuk grafik atau chart BEP, ini yang poin B. Untuk grafiknya, jadi kamu bikin dulu di sisi X-nya atau yang horizontalnya, ini volume produksinya atau jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Oke, ini kuantitinya berarti. Yang vertikalnya atau Y-nya itu rupiahnya. Ya, itu rupiahnya. Nah, yang pertama kali kalian harus tarik garis adalah bebas sih mau tarik yang mana sih. Tapi saya mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu fixed cost. Fixed cost kita itu 300.000 rupiah. Berarti kamu mau satuan volume produksi 0 sekalipun, kamu tetap ada biaya fixed cost itu 300.000 rupiah. Kamu mau produksinya 5.000 unit juga ya sama 300.000 rupiah. Berarti garis ini kamu tarik lurus untuk si fixed cost. Namanya juga fix, jadi dia tidak berubah. Lanjut. Untuk sales. Jadi di sini salesnya start dari angka 0. Kalau 0 berarti salesnya 0. Kalau 1.000 unit yang kamu produksi atau yang kamu jual, berarti penjualannya sebesar 100.000 rupiah. Kalau kamu kalikan itu ya harga jualnya kan 100 rupiah. Contoh, 2.000 unit yang kamu jual, berarti penjualanmu itu 200.000 rupiah. 5.000 unit yang kamu jual, berarti penjualanmu itu 500.000 rupiah. Dan seterusnya. Jadi kamu tarik satu garis, ya, tarik garis untuk yang si penjualan. Lanjut total cost. Jadi jangan sampai salah ya. Ini sales, fixed cost, dan total cost. Sales, fixed cost, sama total cost. Bukan variable cost. Oke. Total cost dapat dari mana? Yaitu fixed cost ditambahkan variable cost. Oke. Nanti kamu coba hitung, misalnya penjualannya 500 unit. Berarti kalikan variable cost. Variable cost-nya berapa? Yaitu 40 rupiah. 40 rupiah kalikan 500 unit, hasilnya berapa? Yaitu 20.000. 20.000 tambahkan fixed cost sama dengan 320.000. Berarti titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Nah, misalnya kamu naik lagi 5.000 unit. Berarti variable cost-nya berapa? 5.000 unit kalikan 40 rupiah, yaitu 200.000 rupiah. Plus fixed cost-nya itu 300.000 sama dengan total cost 500.000 rupiah. Berarti bikin di sini garisnya. Berarti kamu tarik garis yang biru ini. Kamu tarik garisnya, nah ketemulah. Nanti si sales sama si total cost bakal ketemu di satu titik. Inilah namanya titik BEP. Berarti dari segi gambar, titik BEP-nya dapat di titik mana atau di kuantiti berapa? Yaitu kuantiti 5.000 unit. Dengan total penjualan 500.000 rupiah. Seperti itu. Jadi inilah dinamakan titik BEP-nya, titik impas. Kamu jualnya 500.000 rupiah atau 5.000 unit, maka kamu mencapai titik BEP. Tidak untung, tidak rugi. Oke, lanjut. Nah, hitunglah BEP dengan perhitungan aljabar jika terjadi perubahan harga jual menjadi Rp160 per unit. Baik, jadi kalau ada terjadi perubahan harga jual, otomatis BEP pasti BEP-nya pasti berubah. Kalau harga jualmu makin tinggi, otomatis BEP-mu semakin cepat dicapai. Kalau semakin cepat dicapai, berarti BEP-nya semakin kecil jumlah unitnya. Yang tadinya harusnya 5.000 unit, mungkin ini kurang dari 5.000 unit. Kamu sudah bisa mencapai BEP atau titik impas. Kita coba hitung. Jadi ini masih rumus yang sama. Fixed cost-nya 300.000, tidak berubah. Price per unit 160, ikutin harga yang baru.
Variable cost Rp40. Dapatlah BEP dalam satuan unitnya itu 2.500 unit. Yang harusnya 5.000 unit, karena kita naikin harga jual jadi Rp160, BEP-nya juga turut berubah menjadi 2.500 unit doang. Turun drastis dong. Dari 5.000 jadi 2.500. Oke, itu akibat adanya perubahan harga jual. Nah, kita lanjut untuk yang BEP dalam satuan rupiah. Jadi untuk fixed cost-nya masih sama Rp300.000. Variable cost juga sama Rp400.000. Nah, sales-nya berubah. Jadi Rp160 dikalikan dengan sales-nya. Sales-nya tadi kan 10.000. Kita lihat di soal. Ya, sales-nya ini 10.000 unit. Berarti 10.000 unit dikalikan dengan Rp160. Kalian kalkulasi dapatlah Rp400.000. Itulah titik BEP-nya. Yang tadinya harus jual 500.000. Nah, karena BEP-nya karena harga jualnya naik, meningkat, maka kamu hanya perlu menjual sebesar Rp400.000 atau omsetnya cukup Rp400.000. Udah bisa BEP. Oke. Jadi saya bacakan yang di screen. Efek perubahan harga jual per unit terhadap BEP adalah, jadi si BEP ini asumsinya bahwa harga jual per unit itu selalu tetap atau konstan. Kemudian, jadi asumsinya harga jualnya satu ya, jadi pakai satu harga doang. Jadi nggak bisa kamu bilang, 100 unit pakai harga sekian, 500 unit pakai harga sekian. Itu nggak bakal bisa hitung BEP-nya ya. Lanjut, bila harga jual per unit atau price per unit naik, maka efeknya bagus kepada si BEP. Ya, jadi si BEP otomatis akan turun, berarti kan bagus, makin cepat mencapai si BEP. Maka BEP yang turun tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik atau positif. Kalau dari segi chart, dari segi grafik, si titik BEP akan bergeser ke sebelah kiri. Nih, jadi si BEP bukan lagi di sini, ya, bukan lagi di bagian sini, tapi dia bergeser ke sebelah kiri. Kalau tadi kan 2.500 unit BEP, secara rupiahnya 400.000. Berarti dia BEP-nya kurang lebih di titik sini. Artinya apa? Berarti itu semakin bagus. Jadi makin singkat atau makin pendek atau makin kecil lah usaha kita untuk mencapai BEP. Jadi ya cuma bentar doang udah bisa capai BEP. Berarti kan bagus. Makin cepat kamu sampai ke titik impas itu makin baik. Kayak gitu. Soal kedua. Jadi ini untuknya sales mix. Nah, perusahaan ini masih yang sama. Dia produksinya 2 produk. Kain batik dan stagen. Nah, adapun rinciannya sebagai berikut. Penjualan kain batik direncanakan 25.000 unit. Harga jualnya 3.500. Kalau stagen 15.000 unit, harga jualnya Rp1.000. Variable cost, kain batik 2.000, stagen 6.000 per unit. Fixed cost-nya 28.275. Nah, diminta untuk hitung BEP untuk kedua jenis produk tersebut. Tahapan pertama, kita harus bikin tabel dulu, kita totalkan. Jadi kain batik salesnya berapa, kamu tinggal kalikan tadi, ada quantity, ada harga per unitnya. Stagen juga sama, kemudian kalian totalkan. Variable cost juga sama, kalian kalikan sendiri, dapatlah total 59 juta. Fixed cost itu total, jadi tidak bisa dibilang per kain batik berapa, stagen berapa, itu nggak bisa. Dapatlah totalnya sekian, 28.275. Nah, kita hitung dalam satuan rupiah. Jadi rumusnya sama kayak yang tadi. Fixed cost-nya 28.275 dibagi 1 kurangi variable cost 59 juta dibagi sales 102.500.000 rupiah. Dapatlah total penjualannya 66.625.000 rupiah. Nah, itu adalah titik BEP-nya. Ya, itu titik BEP dalam satuan rupiah. Baik, kalau dalam satuan unit gimana? Jadi, sulit untuk mengetahui BEP per unitnya. Kenapa? Karena masing-masing produk ini punya harga yang berbeda. Pertama, harganya beda.
Kedua, kuantitinya juga masing-masing berbeda. Jadi sulit untuk mengetahui masing-masing BEP untuk masing-masing unitnya. Oke, lanjut. Efek perubahan sales mix terhadap BEP. Jadi sales mix berarti kan dia memproduksi atau menjual lebih dari satu jenis produk. Nah, apabila terdapat perubahan sales mix, maka BEP-nya secara total akan berubah juga. Perhitungannya dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu semua komponennya, contoh pakai tabel yang di atas ini, dari seluruh jenis produk yang ada, setelah itu baru dihitung berapa BEP untuk keseluruhan produk tersebut. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan untuk materinya sudah selesai. Nanti kalian coba pahami pelan-pelan, coba mengerti konsep atau logika berpikirnya. Intinya harus tahu dulu, BEP itu tujuannya apa sih? Kondisi yang disebut BEP itu bagaimana? Kayak gitu. Itu hal yang paling utama. Oke, nanti kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan, nggak masalah. Kayak biasalah, kalian mau tanya via grup boleh, mau personal juga tidak masalah. Baik, karena pembahasannya sudah selesai, kalian diminta untuk mengerjakan exercise yang ketiga. Di sini ada 3 soal, kalian cukup mengerjakan 2 soal saja. 3.1 dan 3.2. Kalau mau kerjain 3-3-nya ya terserah. Saya mintanya kalian 3.1 dan 3.2. Oke. 3.3 kalian mau kerjain boleh, kalau sempat boleh kalian kerjakan. Kenapa? Sebenarnya saya maunya minta kalian kerjain semua. Namun mengingat kita masih ada 1 materi yang tersisa, kemudian UTS juga sudah dekat, sisa kurang lebih 2 minggu lagi, 2-3 minggu lagi lah. Nah, oleh karena itu, jadi kalian diminta kerjain 3.1 dan 3.2. Oke, 3.3 nanti pembahasannya saya yang sampaikan aja. Jadi kalian mau kerjain boleh, kalau enggak ya nanti tinggal dilihat aja video pembahasan saya. Tapi apapun itu, saya harapannya kalian pelajari, kalian ngerti untuk cara pengerjaannya. Karena yang 3.3 itu agak sedikit berbeda, karena ada unsur sales mix-nya. Oke, kumpulnya kapan? Kumpulnya yaitu di pertemuan berikutnya. Ya, kumpulnya di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, pokoknya sebelum pertemuan berikutnya dimulai, sudah dikumpulkan. Oke, jadi saran saya, karena pertemuan berikutnya itu hanya beberapa hari lagi, oke, jadi saran saya setelah kalian menonton video ini, kalian langsung coba kerjakan untuk latihan soalnya. Karena saya rasa ya pasti masih ada sisa waktu. Video saya paling sekitar 30 menit lebih dikit lah. Atau nggak sampai. Ya, jadi saya rasa habis kalian nonton video ini, boleh kalian langsung coba kerjakan soal 3.1 dan 3.2-nya. Oke, sedikit clue. Untuk yang soal 3.1, saya rasa tidak ada clue yang bagaimana. Perhitungannya pakai metode aljabar. Jadi trial and error itu tidak disarankan. Ya, namanya trial and error. Kalau ada rumus, ngapain kita coba-coba? Kan seperti itu. Pakai metode aljabar untuk 3.1. Nah, 3.2 itu cukup banyak hal yang ditanyakan. Jadi saya singkat aja deh. Ada satu perusahaan, dia prediksinya volume penjualan 2 juta unit, harga jual per unitnya ketahuan, fixed cost-nya ketahuan juga, dan laba kotornya 600 juta. Yang tidak diketahui adalah variable cost. Jadi cara kalian cari si variable cost gimana? Yaitu kalian hitung dulu sales-nya. Berarti 2 juta unit kalikan harga jual 2.500. Setelah kalian dapat, kalian kurangi dengan fixed cost, kurangi dengan profit. Nah, dapatlah variable cost-nya. Nanti sudah dapat variable cost, kalian cari variable cost per unitnya. Berarti variable cost nanti tinggal dibagi dengan jumlah unitnya. 2 juta unit. Kayak gitu. Dapatlah variable cost per unit. Oke. Yang pertama ditanyakan BEP perusahaan dalam Rp1 dan unit. Simple. Contribution margin. Contribution margin, saya nggak tahu kalian paham atau sudah pernah pelajari atau belum. Tapi intinya gini. Kita ada komponen penjualan atau sales, kemudian fixed cost dan variable cost. Contribution margin itu adalah hasil dari sales dikurangi dengan variable cost.
sales kurangi variable cost, dapatlah contribution margin. Dikurangi dengan fixed cost, baru dapat laba bersihnya. Kayak gitu. Ya, sales kurangi dengan variable cost. Itu dapatlah contribution margin. Kemudian gambarkan grafiknya, simple. Nah, berapa sales minimal? Jadi, kalian diminta hitung berapa sih penjualan minimal kita jika perusahaan ada target nih. Targetnya yang pertama, perusahaan mau mencetak laba kotor sebesar 720 juta rupiah. Oke. Lanjut. Perusahaan yang kedua, perusahaan menetapkan profit margin sebesar 20%. Oke, berikutnya earning after tax sebesar 630 juta. Itu yang perusahaan mau capai dengan tax sebesar 30%. Oke. Berarti itu 3 item yang perlu kalian hitung. Ya, nanti hint-nya ada di slide berikutnya. Poin yang E, kalian ditanya berapa keuntungan atau kerugian perusahaan jika ternyata perusahaan hanya mampu beroperasi dengan kapasitas 65%. Dengan kapasitas 65%, kapasitas fullnya berapa? Yaitu 2 juta unit. Berarti dengan asumsi yang diproduksi atau kapasitas produksinya hanya 65%. Berarti 2 juta kalikan 65%. Nah, berarti kalian diminta hitung untuk si laba ruginya. Jadi hitung sales yang berapa, variable cost berapa, fixed cost-nya berapa. Kayak gitu. Lanjut, berapa margin of safety-nya perusahaan? Itu pakai data yang atas. Mengacu kepada data yang pertama, bukan yang D, bukan yang E. Tapi mengacu ke data yang awal. Nah, berapa margin of safety? Margin of safety-nya itu apa? Kalian sudah pelajari di MK1. Nanti kalian kerjakan. Jadi saya tidak jelasin kembali. G, pada kapasitas produksi berapa perusahaan dapat mencapai BEP. Jadi ini caranya adalah kamu produksinya ada berapa unit? Contoh, ini kan 2 juta unit. Nah, BEP-mu berapa? Misalnya BEP-mu 500.000 unit deh. Berarti unit yang BEP itu 500.000 unit kamu bagi dengan unit yang kamu jual. Yaitu 2 juta unit atau kapasitas produksinya 2 juta unit. Nah, dapatlah nanti kalikan 100%, dapatlah berapa? Kalau 500.000 unit dibagi dengan 2 juta unit, berarti kan dapatlah 25%. Seperti itu. Itulah kapasitas produksi yang dapat mencapai BEP. Oke, jadi itu clue dari saya. Silakan kalian kerjakan. Ini hint untuk yang tadi. Rumusnya itu sedikit dimodifikasi, jadi ada sedikit perubahan rumus. Tapi masih basicnya itu adalah rumusnya si BEP. Kalau untuk yang pertama, targetnya laba kotor 720 juta. Berarti fixed cost kamu tambahin dengan profit target. Nanti dapat hasilnya berapa penjualan dalam rupiahnya. Nah, kamu masukin di sini. Penjualan dalam rupiahnya berapa dibagi dengan harga jual per unitnya. Itu untuk mencari minimum sales dalam satuan unit. Tapi sales yang baru itu dapat dari perhitungan yang pertama ini. Perhitungan yang ini. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, cari profit margin. Itu ada rumusnya juga, sudah dimodifikasi. Di sini ditambahkan dengan profit margin di bagian bawahnya. Lanjut, minimum sales. Untuk yang ketiga, EAT 630 juta dan tax-nya 30%. Ada modifikasi sedikit di bagian atasnya sini. Oke, jadi masing-masing rumus itu ada modifikasinya sedikit. Nah, kalian hitung, ini dalam satuan rupiah, dalam satuan unit, kalian sales yang baru dibagikan dengan harga jual per unitnya. Seperti itu. Oke, tapi overall, inilah rumus yang bisa saya berikan. Kalau misalnya kalian menemukan cara pengerjaan yang lebih baik, yang lebih masuk di logika kalian, tidak masalah, dituliskan saja. Asalkan ya selama pokoknya hasil kita sama, boleh, nggak masalah. Dan kamu cantumkan perhitunganmu. Kayak gitu. Karena rumus ini bisa aja kalian modifikasi, ketemu cara perhitungan yang lebih sederhana, boleh. Coba kalian pakai, nggak masalah. Ya, jadi seperti itu untuk yang soal 3.3 itu akan saya bahas tersendiri. Kalian tidak perlu kerjakan, saya akan bikin video pembahasannya. Nah, cuman kalau kalian punya waktu, mau coba kerjain dulu, boleh. Karena saya percaya kalau kalian kerjain terlebih dahulu, pasti kalian lebih paham untuk seluk-beluk perhitungannya,
errornya di mana, salahnya di mana, kalian pasti lebih menguasai. Kayak gitu. Oke, silakan kalian kerjakan untuk latihan soal 3.1 dan 3.2-nya. Dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Ya, jadi seperti itu, saya akhiri videonya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, semoga videonya bisa dimengerti. Saya akhiri videonya. Terima kasih.